warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai Allah hormati seluruh anggota Jamiyah Majelis Zikir wa Ta'lim Al-Ikhlas, langkungipun selirna semulja Bapak Asy'ari beserta keluarga ben setuju partisipan seampun kasokan kaangkui ngadiri ben mensukseskan acara rutinan Kak Dintoh. Semoga bedena acara kintoh tuti barakah ben manfaat ka beten tulis saja, sehingga beten tulis sareng para ajunan saja ketika bulan Allah saya mempunyai kesempurnaan, kesuksesan dan kesejahteraan itunya kantos ke akhirat. Para ustazah sebetulnya boleh hormati untuk lebih singkat waktu ngiring kita buka bersama majelis kintoh kalaban pengurusan surat Al-Fatihah sekima kintoh bakal dipimpin serang saudara semuja Bapak Asy'ari waktu ke atas. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى حضرة سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا إلهي عليهم الصلاة والسلام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى جميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا من دون الأولياء سيدنا سيد القادر الجليل سيد البدوي وسيدنا بالحسن السعدي وسيد إمام الغزالي وسيد محمد النازل وسيد محيي العربي وسيد محيي النووي وسيد إمام التازي وسيد البر سيامة الطير وسيد عبد الله بن سليمان الجازوري وسيد الإمام جابر صادق العلوي وسيد العباس أحمد بن علي البر وسيد أحمد جوال مربد سيما وإسحاق عمر الشور كان زاد رضي الله عنه وزورهم وروهم وسائي وآلي بيتي وأحبابي وبردهم ومحبهم وآل سلسلتهم والآل بالكل لهم الفاتحة. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا
وأفرادنا وأصحابنا وأهوابنا وأولادنا وتلاميذنا وأتباعنا وأعواننا وأسرارنا وزوجاتنا وأهل قريتنا وأهل بلدنا ومسائلنا وعلمائنا وأمرائنا ولمن له حقوق علينا ولجميع من عمل هذه الصلوات من أعان عليها إلى يوم القيامة ولأهل الجنس والأرمية ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن غاف إلى غاف من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى أرواح شيء لله له كلنا الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, fa'amalul ismaniyati bidhahir ulumi jazaohu al-jannah faqat. Mengerjakan amal soleh jasmaniyah dengan ilmu zahir, pembalasannya adalah mendapatkan surga semata. Lalu kenapa di sini dikatakan fakat, hanya mendapatkan surga? Artinya seakan-akan surga itu adalah hal yang kecil. Memang betul demikian. Surga bukan segala-galanya bagi hamba Allah. Tapi yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, para malaikat ketika beliau ditugaskan dimanapun ditempatkan, maka dengan ridha Allah dia akan menikmati semua tugas yang dibebankan, termasuk malaikat Malik ditugaskan di neraka, tidak pernah merasa kepanasan, tidak pernah merasa tersiksa. Kenapa? Karena beliau bersama dengan ridha Allah. Juga ketika malaikat Jibril, bukan hanya malaikat Malik, mungkin kalau malaikat Malik karena memang tugasnya di neraka, jadi dia tidak merasa kepanasan, tidak merasa tersiksa. Ya, bisa semacam misalnya ada pelindung khusus lah. Ini bukan hanya malaikat Malik, tapi ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menemui malaikat Malik di neraka untuk meminta api untuk dijadikan api di bumi ini. Malaikat Jibril ketika menemui malaikat Malik di neraka, malaikat Jibril juga tidak merasa tersiksa dan tidak merasa kepanasan. Jadi siapapun hamba Allah, baik itu malaikat atau manusia, kalau memang
dia mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah merasa kepanasan dan tidak akan pernah merasa tersiksa. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan jazauhu al-jannatu faqat, pembalasannya hanyalah surga. Jadi di sini diungkapkan dengan faqat, artinya hanyalah. Wa tajalli aksis sifati, dan tajallinya perlawanan atau hakikatnya sifat. Jadi hakikat dari sifat-sifat Allah akan tajalli ketika manusia mengamalkan amal jasmadiyah dengan ilmu zahir saja. Fal alimu la yadkhulu bi mujarrad ilmi zahir ila haramil qudsi wal qurban. Seorang alim, seorang ahli ilmu tidak akan masuk ke tempat kesucian, ke alam kesucian, ke alam hakikinya, ke alam qurban hanya dengan ilmu zahir saja. Akan tetapi orang-orang yang alim tersebut harus menggunakan atau melaksanakan atau mengamalkan ilmu rohaniyah. Di mana ilmu rohaniyah disebutkan di sini, di antaranya termasuk di Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, termasuk di Futuhul Ghuyub, termasuk di Fathur Rabbani. Banyak kitab-kitab yang mengungkap tentang ilmu batiniyah. Jadi orang yang alim sekalipun tidak akan mampu mencapai alam qudsinya tanpa ilmu batin, tanpa ilmu batiniyah. Li'annahu alam tayran. Kenapa? Karena jasmani dan rohani itu adalah alam tayran. Apa alam tayran? Yaitu alam di mana kita terbang menuju hadratil ilahiyah. Jadi dengan alam tayran baru orang alim tersebut bisa mencapai alam kesucian. Wa tayruh la yatiru illa bi janahihi, sedangkan tayran atau burung atau terbang itu tidak bisa terbang hanya dengan sebelah sayap. Artinya apa? Kita harus dua-duanya. Artinya kedua sayap itu harus sama-sama mengepakkan di udara. Jadi tidak bisa hanya dengan sebelah sayap saja. Artinya apa? Kita harus mengamalkan amalan jasmadiyah dan amalan batiniyah. Jadi kedua-duanya harus sama-sama diamalkan. Sekarang banyak kejadian, memang sedang gencar-gencarnya umat Islam dibutakan mata hatinya, dipadamkan penglihatan batinnya. Dengan cara apa? Pertama, dengan pangkat yang luar biasa. Yang kedua, dengan harta. Yang ketiga, dengan wanita. Yang keempat, dengan mengadu domba, mengobok-obok, dan menyalahkan ajaran-ajaran tasawuf. Ini sudah sering terjadi. Bahkan kalau kita sering baca di grup baik WA atau Facebook atau yang lain, itu sangat gencar sekarang ini menyalahkan para salafun salih yang ahli tasawuf. Di antaranya Syekh Ibnu Athaillah yang disalahkan, Syekh Abdul Qadir yang disalahkan, Syekh Imam Ghazali juga disalahkan. Para ulama-ulama tasawuf disalahkan. Dengan dalih apa mereka menyalahkan? Dengan dalih bahwa apa yang mereka terangkan tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka bukan tidak tahu, tapi hati mereka yang buta.
Mereka tahu bahwa memang landasannya itu ada. Hadisnya lengkap, ayat Qur'annya juga lengkap. Imam At-Tabari juga yang disalahkan. Dia salah. Kata mereka, beliau Imam At-Tabari itu salah dalam mentafsiri Al-Quran. Padahal Imam At-Tabari itu termasuk salah satu mufassir ahli tasawuf yang diakui oleh mujtahidin ummah. Tapi mereka salahkan. Nah, jadi tujuannya apa? Agar orang-orang yang masih baru belajar tentang ilmu rohani, mereka tidak jadi. Mereka kembali untuk memadamkan pandangan rohaninya. Jadi itu tujuan mereka. Kenapa? Karena Islam akan tetap jaya ketika rohani umat Islam tetap bangkit, tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tujuan mereka. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Mereka memang landasannya itu lengkap dari Al-Quran dan Al-Hadis, cuman dengan cara menutupi atau mengingkari hadis-hadis yang khusus menerangkan tentang ilmu tasawuf. Jadi yang mereka salahkan itu hadis. Mereka katakan hadis mutu dan segala macam. Jadi seperti itu sekarang. Maka untuk membangkitkan semangat kita agar kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus kembali kepada ajaran salafun salih. Fal abdul ladzi ya'lamu al-ilmaini, maka hamba Allah yang mengetahui, yang memahami dua ilmu, yaitu al-zahir wal batin, ilmu zahir dan ilmu batin, yasilu ila dzalikal alami, maka dia akan mencapai alam hakiki, akan mencapai alam kudusinya. Kama qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi, sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya abdi idza uratta an tadkhula harami fala tartabit ilal mulki wal malakuti wal jabaruti. Wahai hambaku, idza aratta an tadkhula harami, apabila kalian mempunyai keinginan untuk masuk ke dalam lingkungan, ke dalam daerah kekasihku, untuk berkasihan denganku, untuk menjadi seorang muhibbin, fala taltafit ilal mulki wal malakuti wal jabaruti, maka janganlah kalian berpaling kepada alam muluk, alam malakut dan alam jabarut. Ketika kita memang tujuannya adalah mencapai alam kesucian, maka kita tidak boleh berpaling lagi. Kita tidak boleh melihat ada apa di alam muluk, ada apa di alam malakut, dan ada apa di alam jabarut. Artinya kita tidak boleh berhenti hanya karena kejadian yang terjadi di alam muluk. Ini yang banyak menggoda kita. Seperti apa contohnya? Ketika kita sedang asik-asiknya zikir kepada Allah, mengingat Allah, kita digoda dengan kemewahan, dengan kemudahan. Maka kalau kita hatinya terpaut, hati kita tergoyahkan oleh kemewahan, oleh kemudahan-kemudahan tersebut, kita hanya akan berhenti sampai di alam muluk. Kita hanya akan berhenti di
kemewahan-kemewahan tersebut. Atau kita misalnya oleh Allah diberi ilmu yang luar biasa, diberi kecerdasan yang luar biasa, diberi keramah yang luar biasa, lalu kita berbalik dari tujuan semula. Kita tergoda dengan kecerdasan, kita tergoda dengan ilmu yang kita miliki. Apa yang dimaksud tergoda dengan ilmu yang kita miliki? Pertama, godaan yang paling ringan ialah kita merasa bahwa kita ini adalah orang alim, orang cerdas. Nah, kalau kita merasa, maka kita sudah berhenti. Perjalanan kita hanya terhenti dengan ilmu-ilmu tersebut tanpa kita bisa mengamalkan. Nah, ini godaan yang paling ringan. Dan ini yang kadang di media sosial dijadikan serangan, dijadikan peluru kepada orang-orang yang memang mempunyai IQ yang luar biasa. Maka fala taltafit ilal mulki wal malakuti wal jabarut, kita tidak boleh berpaling. Artinya tujuan kita harus tetap ke hadratil ilahiyah, mencapai alam kesucian. Li'annal mulka syaitanul alam, karena alam muluk atau apa yang terdapat di alam fana ini adalah menjadi setan di alam ini, di alam fana ini. Jadi semua yang terdapat di alam fana ini adalah menjadi setan, menjadi penggoda ketika kita berada di alam fana. Wal malakutu syaitanul arif, dan alam malakut menjadi penggoda, menjadi setan, menjadi penggoda bagi orang-orang yang arif billah. Jadi tidak berhenti dengan arif saja. Orang yang sudah arif, orang yang sudah perjalanannya cukup jauh, cukup mencapai kesuksesan dalam menjadi kekasih Allah, dalam meraih alam qurbah, ketika masih berada di alam arif, dia sebagai orang yang arif, orang yang sudah makrifah, maka dia akan tergoda dengan apa yang terdapat di alam muluk dan di alam malakut. Terus godaan seperti apa yang terdapat di alam malakut? Sebenarnya hal ini harus diterangkan ketika kita sudah berada di alam malakut, bukan sekarang ketika kita masih berada di alam muluk. Kenapa? Karena ketika kita berada di alam muluk, lalu kita menerangkan godaan atau godaan-godaan yang terjadi di alam malakut, maka yang akan terjadi pertama, kita akan minder. Kita tidak akan berani melangkah ke sana. Itu yang akan terjadi. Namun saya terangkan dari dua sisi, sekilas. Ketika berada di alam malakut, manusia akan sering melihat hal-hal gaib yang memang oleh Allah diperlihatkan untuk menjadi ujian kepada hambanya. Nah, ketika itu kita sudah merasa sampai. Bahkan ketika ada orang, misalnya ada orang melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah, lalu dia mengetahuinya dan dia menegurnya secara halus, secara sopan, dengan baik-baik, tapi dia tidak mau mengakui, maka timbul rasa sombong. Itu orang yang sudah arif, timbul rasa sombong di dalam hati. Cuma saya kasih tahu, nggak mau. Jadi dia nggak mau menjadi orang baik. Ini sudah sifat sombong sebenarnya bagi orang arif. Kenapa? Karena yang memberikan hidayah itu Allah, bukan kita. Kalau kita ngasih tahu diterima atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Jadi itu godaan yang terjadi di
arif di alam malakut. Dan juga kita ketika kita berpaling di alam kita berpaling dengan godaan di alam jabarut. Di sini dikatakan wal jabarutu syaitanul waqif. Apa syaitanul waqif? Godaan bagi orang-orang yang sudah mutmainnah. Salah satu contohnya seorang ahli zikir. Seorang ahli zikir ketika hatinya sudah tentram, lalu ada yang mengusik. Jenengan enak ya Gus, misalnya hidupnya tenang, santai, ya segala macam lain. Lalu dia merasa, oh iya, saya tiap hari zikir. Nah, ini godaan yang paling yang paling mendasar dan sangat merusak. Jadi apa yang terdapat di alam jabarut itu menjadi godaan bagi orang-orang yang sudah mutmainnah. Lalu kapan manusia itu tidak akan tergoda? Ketika mencapai alam kursinya. Maka hamba Allah sebelum mencapai alam kursinya, perjuangan tidak boleh berhenti. Jadi perjuangan untuk mencapai alam tersebut harus terus dilanjutkan, harus terus dijalankan. Agar kita betul-betul mencapai hakikatul insan atau hakikatul Muhammadiyah. Man radiya bi ahadin minha fa huwa matrudun indi. Siapa saja yang ridha, yang rela dengan salah satu dari godaan tersebut, godaan di alam muluk, alam malakut dan alam jabarut, fahuwa matrudun indi, maka dia sudah tertolak bagiku. Artinya wal muradu minhum matrudul qurba la matrudud darajat. Yang dimaksud ditolak di sini bukan ditolak derajatnya. Kalau derajatnya, apa yang ini dimaksud derajat? Derajat dari awal sudah saya jelaskan. Derajat itu adalah pembalasan dari Allah. Bisa berupa surga, bisa berupa kenikmatan iman. Nah, bukan itu yang ditolak, bukan imannya yang ditolak, bukan surganya yang tidak dapat, bukan pahalanya yang hilang, tapi yang ditolak adalah perjalanannya menuju purba. Perjalanannya menuju alam kesucian, itu yang dia tolak. Jadi pahala tetap dia dapatkan, kebaikan tetap dia dapatkan, surga insya Allah kalau Allah berkehendak juga tetap diberikan. Tapi dia tidak bisa mencapai alam purba. Wahum yatlubunal qurbata, sedangkan mereka dalam mengkaji ilmu hakiki, dalam mengkaji ilmu rohani, tujuannya adalah mencapai alam qurba, bukan mencari tingkatan, bukan mencari pahala. Kenapa? Karena mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka berpaling, ketika mereka rela dan berhenti di alam muluk, alam malakut atau alam jabarut, maka mereka tidak akan pernah mencapai alam qurba. Wala yasilun ilaiha, tidak akan pernah mencapai. Li'annahum tama'u ghayra masma'in, li'anna lahum janahan wahidan. Kenapa mereka tidak akan mencapai qurba? Karena mereka sudah serakah terhadap sesuatu yang tidak seharusnya, yang tidak semestinya. Kenapa? Karena hamba Allah seharusnya dan semestinya serakah atau selalu merasa kurang untuk mencapai alam qurba. Jadi dalam mencapai alam kesucian, dalam menjalankan amalan ruhaniyah,
hamba Allah harus selalu kurang. Jadi terus berusaha, harus selalu kurang. Tapi ketika sudah merasa cukup, maka berarti dia sudah tamak, sudah melirik hal lain di luar alam kurban, di luar pencapaian yang hakiki. Li'annahum janahan wahidan, karena ketika berpaling, ketika dia menganggap bahwa apa yang terdapat di alam muluk, alam malakut atau alam jabarut itu adalah hal yang penting yang juga tidak boleh ditinggalkan, maka berarti dia sudah terbang dengan sebelah sayapnya, bukan dengan kedua sayapnya. Wali'anna li ahli al-qurbatil kamilati fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Karena ahli kurbah yang sempurna, yang betul-betul mencapai kurbah di hadratil ilahiyah, dia akan menikmati apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, sekalipun itu basirah, mata hati. Dan dia menikmati sesuatu yang tidak bisa didengar oleh pendengaran dan juga tidak bisa terdeteksi oleh kata hati yang, oleh lubuk hati yang paling dalam. Jadi hanya dia dengan Allah. Nah, di sini untuk menjelaskan siapa sebenarnya kita tidak akan bisa kecuali kita sudah mencapai hadratul ilahiyah. Wa hiya jannatul qurbah. Jadi kenikmatan tersebut ialah kenikmatan di alam qurbah yang berbeda dengan kenikmatan yang terdapat di tiga alam tersebut, yaitu alam muluk, alam malakut, dan alam jabarut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang dikaji bisa menjadi peringatan, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.